Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siswa-siswi kelas 11 baik MIPA maupun IPS. Semoga sehat selalu. Terkait pandemi yang sedang dialami oleh negara kita, bahkan seluruh dunia, mari kita doakan semoga segera berakhir sehingga bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Amin. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran seni budaya daring ini yang akan membahas mengenai sejarah teater dunia dan teater modern. Yang pertama yaitu sejarah teater dunia. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, bangsa Yunani purba melangsungkan upacara-upacara agama, mengadakan festival tari dan nyanyi untuk menghormati Dewa Dionysius, yakni dewa anggur dan kesuburan. Kemudian mereka menyelenggarakan sayembara drama untuk menghormati Dewa Dionysius itu. Sayembara semacam itu diadakan pada tahun 534 sebelum Masehi di Athena. Pemenang pertama kali bernama Thespis. Nah, Thespis ini adalah seorang aktor dan pengarang tragedi. Maka nama Thespis ini dilegendakan oleh bangsa Yunani, sehingga sampai sekarang orang menyebut aktor sebagai Thespian. Bisa dilihat di dalam kamus bahasa Inggris tercantum dua penjelasan. Ada kata Thespian sebagai nomina atau kata benda artinya pemain tragedi, dan sebagai adjektiva atau kata sifat artinya berkenaan dengan tragedi. Di zaman Yunani kuno sekitar tahun 534 sebelum Masehi terdapat 3 bentuk drama, yaitu yang pertama drama tragedi, yang kedua drama komedi, dan yang ketiga drama satir. Untuk yang pertama yaitu drama tragedi menggambarkan kejatuhan sang pahlawan. Nah, tokohnya adalah Aeschylus. Beliau lahir pada 525 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 456 sebelum Masehi. Nah, drama tragedi ini kenapa disebut drama tragedi? Karena hal ini dikarenakan oleh nasib dan kehendak dewa, sehingga menimbulkan belas dan ngeri. Untuk yang kedua yaitu drama komedi. Drama komedi ini ciri khasnya yaitu mengejek atau menyindir para penguasa. Nah, bahasan yang diejek salah satunya adalah kesombongan. Tokoh dalam drama komedi ini yaitu Aristophanes, 446 lahir dan wafat pada 386 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu drama satir. Drama satir ini menggambarkan tindakan tragedi dan mengolok-olok nasib karakter tragedi. Nah, drama satir ini berupa komedi ringan dan pendek. Tokohnya yaitu Euripides, lahir pada tahun 484 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 406 sebelum Masehi. Seiring perkembangan teater Roma mengadaptasi teater Yunani. Tokoh penting diantaranya adalah Terence, Plautus, dan Seneca. Setelah teater Roma memudar di abad pertengahan sekitar tahun 900 hingga 1500 sebelum Masehi, naskah-naskah dari tokoh-tokoh penting tersebut dipelajari oleh para paderi. Mengenai istilah paderi ini, mungkin ada yang pernah mendengar sebelumnya ataupun belum. Nah, paderi merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat. Jika di Indonesia, yaitu merupakan pendukung utama penegakan syariat agama Islam dalam tatanan masyarakat Minangkabau. Nah, paderi yang dimaksud dalam hal perkembangan teater ini adalah paderi atau sekelompok masyarakat yang ada pada zamannya, yaitu pada abad pertengahan. Bentuk auditorium teater Yunani pun mengalami perubahan. Zaman selanjutnya yaitu Renaissance.
dianggap sebagai jembatan abad ke-14 atau sekitar tahun 1300-an menuju ke abad 17 atau sekitar tahun 1600-an. Atau dari abad pertengahan menuju sejarah modern. Nah, dalam abad ini muncul tokoh-tokoh hebat, di antaranya William Shakespeare di Inggris, Molière di Perancis, dan Johann Wolfgang von Goethe di Jerman. Yang kedua yaitu teater modern. Sejarah dan perkembangan teater modern di Eropa dipelopori oleh Henrik Ibsen. Lahir pada 20 Maret 1828 di Norwegia. Ciri khasnya bercerita tentang manusia-manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh naskahnya yaitu Rumah Boneka tahun 1879. Sejarah dan perkembangan teater modern di Indonesia berbeda dengan di Eropa. Melalui karyanya, Ibsen tidak lagi bercerita tentang dewa-dewa, raja-raja, atau kehidupan para bangsawan di masa lalu, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu zaman Yunani purba dan kuno. Henrik Ibsen dikenal sebagai Bapak Teater Realisme. Awal dari gagasan realisme adalah keinginan untuk menciptakan illusion of reality di atas pentas, sehingga untuk membuat kamar atau ruang tamu tidak hanya dengan gambar di layar, akan tetapi perlu diciptakan kamar dengan 4 dinding seperti ruang tamu atau kamar yang sebenarnya. Inilah yang mengawali timbulnya realisme convention of the fourth wall. Berhubung ini berkaitan dengan pementasan di atas panggung dan ada penontonnya, maka dinding keempatnya adalah tempat duduk penonton yang digelapkan, agar seolah-olah penonton menyaksikan peristiwa dari hidup dan kehidupan. Jadi misalnya di dalam sebuah pementasan, 4 dinding tersebut atau 4 sisi tersebut, 3 sisi, 1 sisi bagian belakang atau backdrop, dan 2 sisinya adalah bagian kanan dan kiri, berarti dalam panggung terdapat 3 sisi, nah dan keempat sisinya adalah bagian duduk penonton. Jadi semuanya ada 4 dinding atau 4 sisi. Di Indonesia, sejarah perkembangan teater modern bermula dari sastra atau naskah tertulis. Naskah Indonesia pertama adalah Bebasari pada tahun 1926, karya Rustam Effendi. Rustam Effendi adalah seorang sastrawan dan tokoh politik. Contoh naskah lainnya yaitu Airlangga karya Sanusi Pane, Ken Arok karya Muhammad Yamin, dan Rainbow karya Bung Karno. Terlihat di sini bahwa naskah drama awal ini tidak hanya ditulis oleh sastrawan, tetapi juga oleh tokoh-tokoh pergerakan. Sekian pemaparan yang bisa dijelaskan mengenai sekilas sejarah teater dunia dan teater modern. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, rajin-rajinlah mencuci tangan, jangan lupa ibadah, dan teruslah berdoa untuk negara kita Indonesia dan untuk dunia. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.